Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu terucap dari lisan kita yang mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kita, dan semoga kita bertemu bersama-sama kepada Rasulullah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidaklah masuk surga umat-umat Nabi yang lain sebelum kita memasukinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semua yang hadir di sini, yang melihat video ini. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru Sekolah Yaspen Tugu Ibu yang saya hormati dan saya cintai, dan kepada semua orang tua calon dari orang-orang hebat. Izinkanlah saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, jazakallahu khair, kepada panitia yang menjadikan pertemuan ini memungkinkan kita membahas sebuah materi yang luar biasa, yang luar biasa juga manfaatnya bagi orang-orang yang bisa menjalaninya. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Imam Mutakin. Saya alumni SMA Yaspen Tugu Ibu angkatan tahun 2003. Saat saya masih sekolah di SMA Yaspen Tugu Ibu, saya mengikuti ekstrakurikuler Rohani Islam atau Rohis, dan juga merangkap sebagai ketua MPK pada tahun 2001-2002. Dan kegiatan saat ini saya sedang diberikan amanah menjalani bisnis sebagai website builder dan juga desain grafis untuk media promo via media sosial ataupun platform-platform digital yang sedang berkembang saat ini. Juga merangkap sebagai karyawan di perusahaan swasta di Jakarta Pusat dengan amanah sebagai asisten sales manager. Untuk kesempatan kali ini saya diberikan amanah dari panitia gitu ya, untuk membawakan sebuah materi, yaitu indahnya untuk memaafkan dan berlapang dada. Ikhwanul Karim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi diri saya dan kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membawakan materi ya, yang sebelumnya kita dapati sebagai orang-orang yang memiliki permasalahan dengan orang lain gitu ya. Ya, terkadang juga bermusuhan dengan kerabat sendiri, jengkel kepada paman, kakak, bibi, teman kantor atau teman bergaul, bahkan bermusuhan dengan ibu dan ayahnya sendiri, sehingga orang yang seperti ini tidak merasakan kelezatan. Buktinya tatkala dia ingin tidur gitu ya, sulit untuk bisa tidur. Dia berusaha untuk tidur, akan tetapi kejengkelan dan kedongkolan dan kemarahan menyerang hatinya gitu. Pikiran dan hatinya tidak enak, gelisah. Berbeda dengan orang-orang yang memaafkan, hatinya lapang. Dia mungkin dicerca dan dihina oleh orang lain ya, tapi dia dalam keadaan yang bahagia, dia tidur pulas dan tidak ingin merepotkan atau menyulitkan hatinya. Hati kita ini kecil. Kalau kita isi dengan kebencian, kemarahan, kedongkolan, maka hati ini jadi berat. Untuk tidur dan santai itu sulit sekali, sehingga di mana-mana tercipta gelisah gitu. Lihatlah para anbiya, para rasul dengan musuh-musuh mereka yang banyak gitu ya. Betapa banyak orang jengkel kepada orang-orang yang saleh. Akan tetapi ya subhanallah, mereka mudah untuk memaafkan, sehingga mereka bisa menemukan kelezatan memaafkan dan berlapang dada. Lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam yang mempunyai sifat memaafkan yang sangat luar biasa. Yusuf alaihi salam
dipisahkan gitu oleh saudara-saudaranya dengan ayahnya yang menurut beberapa tafsir atau Imam Ibnu Katsir waktu itu ada yang mengatakan 20 tahun, 23 tahun, bahkan 40 tahun dipisahkan dari ayahnya, sementara Yusuf alaihissalam ini masih kecil gitu. Saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur yang akhirnya dijual menjadi budak dan seterusnya. Ini merupakan perkara yang sangat menjengkelkan, sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan nikmat Allah menjadi Al-Aziz atau menteri yang terkenal di negeri Mesir. Sehingga akhir cerita berlanjut, Nabi Yusuf mendatangkan ayah dan keluarganya ke negeri Mesir dan dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian saudara-saudaranya pun berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepada engkau, wahai Yusuf. Nah, saat itu Yusuf juga bisa membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya saat itu. Namun inilah yang pertama kali kita bisa belajar dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berbicara, tidak ada celaan bagi kalian, wahai saudara-saudaraku. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, ya, lihat perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ini. Bukan hanya memaafkan, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ini mendoakan saudara-saudaranya agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah dipisahkan dari ayahnya dari waktu yang begitu lama. Namun karena kelapangan hati dari Nabi Yusuf alaihissalam, beliau merasakan kelezatan memaafkan dan berlapang dada. Dan apakah Anda ingin bahagia gitu? Maka maafkanlah saudara-saudara kamu gitu, kakak, ibu, istri, dan guru, dan teman-teman Anda sekalian gitu. Dan maka dengan seperti itu Anda akan merasakan ketenangan dan bisa tidur pulas dengan santai gitu ya. Tapi kalau Anda tidak bisa memaafkan, maka akan menjadi dongkol gitu, dimanapun dan kapanpun, seakan-akan Anda kurang beriman akan takdir Allah gitu. Yakinlah bahwa semua ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dan jika Anda memaafkan, maka Allah juga akan berikan kelezatan memaafkan dari hati-hati Anda gitu. Dan sesungguhnya memaafkan itu ada kelezatan di dalamnya. Dan begitu indah jika seseorang punya masalah dengan orang lain dan orang tersebut menzalimi dia, kemudian dia bangun sholat malam, di malam harinya dia berdoa gitu, ya Allah, ampunilah fulan yang telah menzalimiku, maafkanlah dia. Allah akan berikan kelezatan yang luar biasa dalam hati orang-orang yang melakukan demikian. Semoga kita bisa ya untuk melakukan hal seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mudah juga memaafkan, sehingga kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia, tidur dengan pulas, memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat yang kita senangi saja gitu. Tapi kalau kita jengkel kepada orang, perkataannya yang mengkritik kita gitu kan, kita ingin bantah, maka kita juga akan pusing sendiri gitu, sehingga dada kita tuh sempit gitu. Ternyata kita juga tidak bisa melampiaskan kemarahan kita gitu. Oleh karenanya, tatkala kita bisa memaafkan, maka kebahagiaanlah yang akan kita rasakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan orang-orang yang bisa memaafkan, dan kita semua adalah orang-orang yang bisa berbahagia gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi saat saya menyampaikan materi, dan saya berdoa untuk semua teman-teman di Yaspen Tugu Ibu, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lembut, memiliki semangat untuk meraih ridhonya Allah gitu ya, dengan cara-cara yang sangat banyak gitu. Salah satunya adalah mudah untuk memaafkan orang lain gitu loh. Dimana saat kita mudah untuk memaafkan orang lain, insya Allah gitu ya, rahmat Allah akan turun kepada kita, dan kita juga bisa berbahagia gitu ya. Akhirul kalam, saya memohon maaf juga untuk materi-materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Dengan itu ya saya akhiri ya. Semoga apa yang menjadi keluh kesah kita semua bisa kita atasi gitu ya, dengan cara memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.